Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dosen pengampu kita bersama Bapak Dr. Muammar MPD. Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dua materi yang telah diberikan kepada kita, yaitu yang pertama tentang manajemen pembiayaan pendidikan dasar, menengah dan tinggi, dan yang kedua nanti akan dengan judul fasilitas ya. Baik, untuk materi pertama mungkin akan dijelaskan Niki oleh saudara Muhammad Saihu. Mungkin waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan iman dan Islam, dan juga kenikmatan kesehatan, sehingga pada hari ini kita bisa menyelesaikan sebuah tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Dr. Muammar MPD. Selanjutnya kita langsung saja kepada materi yang telah diberikan. Kebetulan pada materi ini diberikan kepada saya dengan sebuah tema atau judul manajemen pembiayaan pendidikan dasar, menengah dan tinggi ya, untuk kami ini. Kemudian kita mulai dari definisi manajemen itu sendiri. Saya ambil dari 3 bahasa. Pertama adalah bahasa Latin, yaitu berasal dari kata manus dan agree yang berarti melakukan. Kata-kata itu dibangun menjadi kata kerja manageri yang artinya menangani. Kemudian dalam bahasa Inggris, bahasa Latin tersebut diserap menjadi manageri yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja atau to manage, dengan kata benda dengan manajemen. Kemudian yang ketiga, dalam pengertian bahasa Indonesia menjadi manajemen dalam bahasa Indonesia yang artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Yang berikutnya, bagian A, manajemen pembiayaan pendidikan tinggi. Yang pertama, dasar manajemen pembiayaan. Dasar manajemen pembiayaan ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 11 ayat 2, yang mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan. Nah, bisa dilihat yang telah kami cantumkan dalam slide ini. Ya, pembiayaan pendidikan telah diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 atau dalam sebuah amandemen yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Setiap warga negara setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ya, ini juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pasal tepatnya pada pasal 11 ayat 2 dan pasal 12 ayat 1. Kemudian terdapat pada peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 bab 9 standar pembiayaan pasal 62. Kita berlanjut pada bagian kedua, yaitu biaya pendidikan. Pembiayaan pendidikan sebagaimana disebutkan dalam peraturan Menteri Agama nomor 90 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan madrasah menyatakan bahwa pembiayaan madrasah bersumber dari pemerintah daerah, penyelenggara madrasah, masyarakat, dan sumber dari manapun yang sah dan tidak melanggar aturan hukum yang berlaku. Yang berikutnya, macam-macam pembiayaan pendidikan. Ya, di sini kami cantumkan ada 3 ya jenis macam-macam pembiayaan pendidikan. Yang pertama, biaya investasi. Biaya investasi, biaya penyediaan sarana dan prasarana. Kemudian yang kedua, pengembangan sumber daya manusia, dan yang ketiga, modal kerja tetap. Maksudnya
yang pengembangan sumber daya manusia adalah yaitu ketika sekolah atau perguruan tinggi itu membiayai seorang atau mahasiswa untuk meneruskan pendidikannya, sehingga nanti ketika dia kembali dia bisa menetap mengajar sebagai seorang pendidik di kampus atau di sekolah tersebut. Yang berikutnya biaya berikutnya yaitu biaya operasi. Yang pertama, gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji. Kemudian yang kedua, bahan atau peralatan habis pakai dan biasa penyidikan tak langsung berupa daya, air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, biaya personal, yaitu biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Yang berikutnya sumber pembiayaan pendidikan. Yang pertama dari pemerintah, yang kedua orang tua atau wali atau mahasiswa dan masyarakat. Ya, contohnya kalau dari pemerintah itu undang-undang sudah mengaturnya, ya. Di Undang-Undang tahun 1945 pasal 31 ayat 4. Kemudian anggaran APBD untuk provinsi dan Pemda kabupaten kota untuk pendidikan dasar baik jalur sekolah maupun non sekolah sesuai PP nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan. Kemudian yang berikutnya perencanaan pembiayaan atau budgeting pendidikan tinggi swasta. Ya. Perencanaan adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu seefisien dan seefektif mungkin. Ini saya kutip dari Patah tahun 2012. Budget atau anggaran merupakan rencana terperinci untuk memperoleh dan pemakaian sumber daya keuangan dan lain-lain selama periode waktu tertentu, khususnya 1 tahun fiskal. Fungsi dasar suatu anggaran adalah sebagai alat perencanaan atau planning, alat koordinasi atau coordinating, dan alat pengendalian atau controlling. Kemudian langkah-langkah penyusunan anggaran. Di sini ada 6 ya, langkah-langkah penyusunan anggaran. Yang pertama, menginventarisasi rencana yang akan dilaksanakan. Maksudnya ditulis ya perencanaannya, diinventarisasi. Kemudian menyusun rencana berdasar skala prioritas pelaksanaannya. Jadi menyusun perencanaan yang mana yang lebih penting dulu, itu yang didahulukan dalam inventarisasi. Kemudian yang ketiga, C, menentukan program kerja dan rincian program. Yang keempat atau D, menetapkan kebutuhan untuk pelaksanaan rincian program. Yang E, menghitung dana yang dibutuhkan. Yang F, menentukan sumber dana untuk membiayai rencana. Jadi semuanya itu ketika dalam penyusunan untuk bisa mengetahui berapa jumlah anggaran, jadi harus disusun dulu atau diinventarisasi dulu apa-apa yang harus atau apa-apa yang akan dikerjakan. Kemudian yang berikutnya, dalam pelaksanaan kegiatannya jumlah yang direalisasikan bisa jadi tidak sama dengan anggarannya. Jadi bisa lebih kadang atau bisa kurang ya. Ini yang menyebabkannya yang di bawah ini, perbedaan antara realisasi pengeluaran dengan anggarannya bisa terjadi karena satu, adanya efisiensi atau inefisiensi pengeluaran. Ya, artinya kadang bisa membengkak, kadang juga kurang dari yang sudah direncanakan. Kemudian yang kedua, terjadinya penghematan atau pemborosan. Yang ketiga, pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan yang telah diprogramkan. Ini juga akan berimbas pada apa yang direncanakan. Yang keempat, adanya perubahan harga yang tidak terantisipasi. Ya, itu bisa saja terjadi. Kemudian yang kelima, penyusunan anggaran yang kurang tepat. Atau mungkin bisa jadi itu karena orang yang tidak pengalaman juga lah ya. Ya, menurut Loe Lock
tahun 2013, perhitungan biaya pendidikan berdasarkan pendekatan kecukupan ditentukan oleh beberapa faktor. Di antaranya besar kecilnya sebuah institusi pendidikan, kemudian jumlah peserta didik, tingkat gaji tenaga pendidik dan karyawan, rasio peserta didik dibanding jumlah guru atau dosen, kualifikasi tenaga pendidik, tingkat pertumbuhan populasi penduduk, dan perubahan dari pendapatan. Ya, langsung saja ke yang tahap-tahap dalam perencanaan. Ya, kami mencantumkan di sini ada tahap-tahap perencanaan. Yang pertama dibagi dua. Yang pertama tahap prarencana. Yang pertama pembentukan organisasi perencanaan yang sesuai. Yang kedua penentuan prosedur perencanaan reorganisasi struktural mengenai mesin administratif pendidikan untuk berpartisipasi dalam perumusan dan implementasi rencana. Kemudian menentukan mekanisme dan prosedur untuk mengumpulkan dan menganalisis data statis dan lain-lainnya yang diperlukan bagi perencanaan. Kemudian tahap kedua adalah tahap perencanaan. Ya. Dalam tahap ini terdapat 6 langkah pokok yang harus dilaksanakan. Di antaranya diagnosis. Ya, diagnosis dimaksud untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan dalam sifat luas organisasi serta tingkat aktivitas pendidikan, dan menekankan pada 3 kriteria, yaitu relevansi atau sesuai dengan kebutuhan, kemudian efektivitas atau tercapainya tujuan, dan efisiensi atau dapat menggunakan segala sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang maksimal. Yang berikutnya perumusan kebijakan. Nah, berikutnya juga perkiraan kebutuhan masa depan, kemudian pembiayaan kebutuhan masa depan, kemudian penentuan prioritas dan seperangkat sasaran, kemudian uji kelayakan. Nah, yang berikutnya tahap perumusan rencana. Dalam tahap ini, langkah yang harus dilakukan adalah menyajikan perangkat keputusan mengenai perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan. Kemudian menyiapkan blueprint tindakan-tindakan atas konsekuensi dari keputusan-keputusan tersebut. Yang berikutnya tahap elaborasi rencana. Yang pertama programming, yang kedua identifikasi dan perumusan proyek. Yang kelima tahap implementasi rencana. Pada tahap ini adalah eksekusi dari rencana yang telah dibuat menggunakan anggaran tahunan atau rencana tahunan sebagai instrumen, kemudian segala sumber daya yang diperlukan dialokasikan. Waktu yang diperlukan telah ditentukan. Adanya pendelegasian wewenang, garis komunikasi dan konsultasi, serta pemberian tanggung jawab dan instalasi umpan balik serta mekanisme kontrol dilaksanakan pada tahap ini. Tahap keenam yaitu tahap evaluasi atau revisi dan perencanaan kembali. Pada tahap ini adalah tahap terakhir daur perencanaan yang dijadikan sistem yang berkesinambungan, dalam arti bahwa pada tahap ini adalah tahap akhir sekaligus tahap awal bagi proses perencanaan selanjutnya yang berfungsi sebagai alat untuk mengukur keberhasilan dari perencanaan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Kemudian pengorganisasian pembiayaan pendidikan tinggi. Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan dan lembaganya. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 50 ayat 5, yakni setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Tentunya dalam hal ini juga meliputi pengelolaan pembiayaannya, jadi tidak ada aturan baku dari pemerintah dalam tata laksana pengelolaannya. Pertama, pengurusan yang menyangkut kewenangan menentukan kebijakan, menerima atau mengeluarkan uang. Pengurusan ini dikenal dengan istilah pengurusan ketatausahaan. Kedua, menyangkut kegiatan bendaharawan dalam administrasi keuangan dalam arti sempit atau tata usaha keuangan, diwujudkan berupa penerimaan, pencatatan, penyimpanan, penggunaan atau pembayaran dan pertanggungjawaban. Ya, ini kita lanjutkan saja. Kemudian kita langsung ke kesimpulan. Kesimpulannya adalah
Perencanaan pembiayaan pendidikan tinggi sebagai proses pertama dalam manajemen pembiayaan melalui tahapan-tahapan yang harus dilalui, yaitu tahap prarencana, tahap perencanaan, tahap perumusan rencana, tahap elaborasi rencana, tahap implementasi rencana, dan tahap evaluasi atau revisi dan perencanaan kembali yang masing-masing kemudian akan diserahkan kepada yayasan atau pengelola sebagai penyelenggara pendidikan. Setelah ada asesmen dari yayasan melalui rapat yayasan, barulah kemudian RAB itu disahkan untuk dijadikan sesuai tahun anggaran. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Semoga penyampaian ini, kami sadari ini sangat masih kurang, tetapi ini semoga ini bisa menjadi awal yang baik bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah tadi itulah tadi hasil pemaparan daripada materi tentang bagaimana manajemen dasar, menengah, dan tinggi. Baik, selanjutnya mengenai materi yang kedua, yaitu tentang pembiayaan dan fasilitas yang akan dijelaskan oleh saudara Muhammad Ginan. Kepadanya saya persilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Terima kasih kepada saudara Topan yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan, memaparkan bagian saya, yaitu tentang manajemen fasilitas itu tersendiri. Namun pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih itu fasilitas, seperti itu. Di sini di PPT yang saya buat, pertama itu dari segi bahasa, yaitu tentang fasilitas. Secara etimologi, fasilitas yang diturunkan dari bahasa Latin, yaitu facilis, artinya mudah. Dari makna ini kita sudah bisa melihat fasilitas itu fungsinya sebagai apa. Maka fungsinya sebagai alat untuk mempermudah pembelajaran, seperti itu. Dan kita lanjutkan lagi di poin kedua dalam Kamus Bahasa Indonesia, fasilitas dimengerti sebagai sarana untuk melancarkan, melaksanakan fungsi atau alat kemudahan. Dalam konteks pendidikan, fasilitas pendidikan dimaksudkan sebagai sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan kegiatan pendidikan. Kemudian kita lanjutkan kepada klasifikasi fasilitas itu sendiri. Pertama, ada fasilitas yang langsung digunakan untuk mengajar dan proses pembelajaran. Contohnya itu seperti ruang kelas, perpustakaan, praktik, dan laboratorium. Dan yang kedua, ada infrastruktur yang tidak digunakan untuk mengajar dan proses pembelajaran, tapi secara tidak langsung mendukung proses pembelajaran. Contohnya kantor, kamar kayak kalau di pondok pesantren misal ada asrama seperti itu. Kemudian ruang kepala sekolah, ruang staf, toilet, dan sebagainya. Aspek manajemen fasilitas, ada beberapa aspek manajemen fasilitas di sini. Pertama, manajemen fasilitas itu mencakup sejumlah aspek terkait. 1. Pemeliharaan, pemanfaatan ruangan, pembiayaan, kesehatan, dan keamanan. Apa sih itu pemeliharaan di manajemen fasilitas? Pemeliharaan ini fungsinya sebagai agar alat-alat yang di lembaga pendidikan ini terjaga, tahan lama, dan dapat difungsikan seefisien dan seefektif mungkin. Sama halnya dengan
pemanfaatannya harus diatur, bagaimana keluar masuknya fasilitas itu harus diatur, harus dicatat oleh satu bagian yang memang benar-benar menjaga fasilitas itu. Biasanya di lembaga pendidikan ada sarpras seperti itu. Kemudian pembiayaan ini terkait masalah pengadaan, perencanaan fasilitas. Apakah fasilitas itu harus ada di lembaga pendidikan itu atau tidak ada? Tentunya pertama-tama kita harus menganalisis dulu apa yang dibutuhkan di sekolah itu. Jangan langsung hanya merencanakan tanpa ada follow up fasilitas itu tersendiri. Kemudian kesehatan dan keamanan, dan dari sini kesehatan ini maksudnya bagaimana fasilitas itu optimal dalam proses mengembangkan, dalam proses mendukung pembelajaran dan keamanannya. Apakah fasilitas itu aman tidak digunakan ke depan, kemudian bagaimana cara mengamankan fasilitas itu dibebankan kepada sekolah agar fasilitas itu terjaga dengan baik. Kemudian dalam pengadaan fasilitas tentunya tidak bisa kita harus ujuk-ujuk membeli fasilitas, tidak seperti itu. Harus ada perencanaannya. Dalam perencanaannya mesti disadari terlebih dahulu jenis atau status sekolah yang terkait. Seperti itu. Apakah sekolah ini merupakan sekolah dasar, kemudian sekolah ukuran menengah atau sekolah kecil, seperti itu. Jangan nanti ketika sekolah dasar kemudian diberikan fasilitas yang berskala sekolah yang tinggi seperti itu, tidak mendukung proses pembelajaran jadinya seperti itu. Kemudian yang kedua, perlu diidentifikasi untuk rencana pengadaan fasilitas tersebut termasuk dalam perencanaan jangka pendek dan jangka panjang. Jadi tidak ujuk-ujuk kita mengadakan sebuah fasilitas, harus ada analisis dari sekolah itu sendiri. Di sini dalam menganalisis apa yang diperlukan, biasanya kepala sekolah berperan aktif dalam pengadaan fasilitas. Kemudian yang ketiga, menganalisis tentang bagian mana dari sekolah yang membutuhkan fasilitas tertentu. Maksudnya tadi yang saya bilang, analisis ini adalah yang dapat menjadi instrumen daftar peralatan apa yang dibutuhkan. Analisis ini dikerjakan oleh mereka yang bertugas di bidang tersebut, misalnya kepala sekolah atau wakil kepala sekolah atau bidang khusus yang sudah dibentuk oleh lembaga pendidikan itu tersendiri. Lanjut, adapun undang-undang atau putusan fasilitas pendidikan itu sendiri, ada 4 fasilitas pendidikan menurut Kementerian Pekerja Umum. Pertama, TK, Taman Kanak-kanak, merupakan fasilitas pendidikan paling dasar yang diperuntukkan bagi anak-anak usia 5-6. Kemudian sekolah dasar merupakan fasilitas pendidikan yang disediakan untuk anak-anak usia antara lain antara 6-12 tahun. Kemudian sekolah menengah pertama merupakan fasilitas pendidikan sebagai sarana melayani anak-anak lulusan sekolah dasar. Kemudian yang keempat, sekolah dasar umum merupakan fasilitas pendidikan berfungsi sebagai sarana melayani anak-anak lulusan SMP seperti itu. Kemudian Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24
tahun 2007 mengatakan bahwa standar sarana prasarana ini merupakan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 24. Standar ini mencakup standar sarana prasarana SD, SMP, SMA. Ketentuan yang diatur dalam standar ini meliputi satuan pendidikan, luasan lahan. Di dalam peraturan ini mencakup peraturan satuan pendidikan itu atau lembaga pendidikan itu, kemudian luas lahannya seberapa, bangunan gedung, sarana prasarana yang harus dimiliki fasilitas pendidikan beserta ketentuannya. Standar Sarpras 1. Sekolah dasar memiliki sarana prasarana yang dapat melayani 6 rombongan belajar dan maksimal 24 rombongan belajar. Ini standarnya. Kemudian standar SD madrasah dengan 6 rombongan belajar disediakan untuk 2000 penduduk atau 1 desa kelurahan. Pada wilayah pendudukan lebih dari 2000 jiwa dapat dilakukan penambahan sarana prasarana untuk melayani tambahan rombongan belajar SD tersebut. Kemudian pada satu kelompok pemukiman permanen dan terpencil dengan banyak penduduk lebih dari 1000, jika terdapat satu sekolah SD dalam jarak tempuh bagi peserta didik yang berjalan kaki minimum 3 km melalui lintas yang tidak. Biasanya di sini ada sistem zonasi di pendidikan ya. Misalkan di wilayah Selong harus sekolah di satu sekolah yang mencakup standar wilayah tersebut. Kemudian SMP begitu pula, sama SMA begitu pula, bisa dilihat di sini. Tidak panjang lebar saya jelaskan karena sudah jelas standarnya ya. Ini SMP, ini SD, ini SMP 2000. Kemudian disesuaikan dengan jumlah masyarakat di satu wilayah itu. Dalam kesimpulan apa yang saya jelaskan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa fasilitas pendidikan merupakan segala sarana yang diperlukan dalam proses pembelajaran mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang mempengaruhi tujuan pendidikan secara langsung maupun tidak langsung. Baik, hanya ini saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jelas sekali dari pemaparan kita semua bahwa sangat kurang dan butuh bimbingan dari dosen pengampu kita, yaitu Dr. Muammar MPD. Baik, saya akhiri. Saya Muhammad Ginan, kelompok 4, dan Topan Arisandi dan Muhammad Saihu. Saya serahkan kepada moderator, yaitu Bapak Topan Arisandi. Baik, itulah tadi pemaparan tentang kedua materi. Yang pertama tentang manajemen pembiayaan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang dipaparkan oleh saudara Muhammad Saihu. Yang selanjutnya tentang pembiayaan dan fasilitas yang dipaparkan oleh saudara Muhammad Ginan. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Kami dari kelompok 4, kalau misalnya ada suatu hal yang kurang jelas, ya mari kita sama-sama belajar. Kalau ada masih kurang silahkan teman-teman bisa tambahkan. Karena kita sadar bahwa tiada kesempurnaan bagi kami. Sekian dan terima kasih. Saya Muhammad Topan Arisandi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. 3 menit nih. Are you sure? Want to stop record? Oke.